Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dodi Rido. Ya, hari ini saya bersama istri saya, ya. Jadi sedikit istri saya ini punya pengalaman horor. Nah, nggak tahu horor apa aja yang dilihat, apakah rupanya cantik atau jelek, atau perempuan atau laki-laki, ya. Pengalaman seremnya ini melihat langsung, ya. Ya, mimpi juga, ya. Jadi kalau saya tuh emang belum pernah, tapi sering sering diganggu, sering melihat mimpi juga, ya. Serem-serem, mungkin tidurnya nggak baca doa kali. Pengalamannya yang biasa mulai dari mimpi itu, di mana itu yang paling serem mimpinya. Jangan dulu lihat, ya, kita mimpinya aja dulu. Atau sering teror mimpi dari 1 malam, 2 malam, 3 malam berturut-turut, mungkin udah pernah? Belum pernah, ya. Coba diceritakan pada teman-teman, di mana itu pertama kali mimpi berturut itu, di mana posisinya? Di Kaduberem. Di Kaduberem. Coba seperti apa sih dalam bentuk mimpinya itu, apa aja, siapa tuh yang masuk ke mimpinya tuh? Yang masuk itu nenek-nenek. Yang agak sedikit keras nggak apa-apa. Yang masuk itu nenek-nenek. Yang masuk dalam mimpi itu nenek-nenek pakai baju kebaya. Pokoknya pakaiannya itu pakaian zaman di kebaya ibu-ibu lah pada umumnya. Terus ular, ya. Jadi istri saya itu dia mimpi nenek-nenek pakai zaman kebaya seperti ibu-ibu zaman dulu lah, gitu. Itu pakai sarungnya warna apa sih? Batik, ya? Batik. Untuk bajunya warna apa sih ibu-ibu? Warna putih, teman-teman. Jadi waktu di kontrak itu, jadi di sebuah rumahnya lama ditinggal kosong, kita kontrak di situ. Ternyata istri saya itu berturut-turut mimpi si nenek-nenek itu lagi hamil. Ya, posisinya lagi hamil muda, ya. Lagi hamil muda, gitu. Banyak, ya, selain ibu-ibu itu cuma bilang apa sih mimpinya? Enggak bilang apa-apa, diam aja. Jadi cuma mandang doang. Itu pandangannya, raut mukanya sinis apa seneng? Enggak, biasa aja. Jadi mungkin nggak ada berbuat apa kali, ya, nggak niat apa-apa, mungkin hanya seneng kali, ya. Ya mungkin posisinya kan lagi hamil muda, gitu. Iya. Emang posisinya waktu itu dia itu berdiri apa duduk aja gitu sambil liatin? Kalau posisinya di kamar dekat dapur itu berdiri. Kalau dalam mimpi yang satu lagi, dia posisinya duduk di sumur yang udah nggak kepake. Di sumur itu ada? Di kamar mandi. Itu sumur bentuknya seperti apa sih? Sumur. Enggak, orangnya Duduk, nenek-nenek. Nenek-nenek juga situ, tapi nenek-nenek yang pokoknya satu nenek-nenek, tapi malam ini misalkan mimpi posisi nenek-nenek itu di kamar dekat dapur. Yang malam berikutnya posisi nenek-nenek itu di atas sumur sedang duduk. Oh, gitu. Wah, serem juga, ya. Kalau misalkan denger apa namanya, sumur, apalagi sumur yang tidak terpakai lama, ya. Gitu. Lama di situ kita tahu melalui mimpi, di situ dan nenek-nenek biasanya pindah-pindah tempat, ya, nenek-nenek. Selain itu apa sih? Selain nenek-nenek, ular.
Kalau ular sih bukan di mimpi aja, tapi di kenyataan juga. Kalau setiap pagi suka gelantungan ular. Oh gitu. Jadi istri saya itu malamnya mimpi gitu. Nah paginya itu anehnya ada bergelantungan ular apa aja, tapi nggak dimatiin kan ketika Enggak. nggak. Oh iya iya. Heeh. Anehnya gitu tuh di rumah, malamnya mimpi sering tuh mimpi ular gitu, tapi paginya pas beres-beres itu ada, sering sering banget deh, Sering setiap hari. setiap hari Mm-mm. setiap hari teman-teman itu rumah itu. Tapi sekarang kita udah pindah ya, udah Udah punya rumah tapi sendiri. ya semenjak kita ngontrak di situ ya alhamdulillah tidak apa-apa gitu, cuma sedikit gangguan gitu, tapi tidak melalui saya, melalui istri saya. Itu pengalaman pertama kita Sampai baru pendarahan ya. ya baru nikah, kita ngontrak di situ, pengalamannya wow banget ya. Rumahnya emang serem. Ya emang rumahnya serem ya. Bilang seremnya itu karena lama tidak Diisi. diisi, karena setelah itu kan yang punya rumahnya meninggal. Anak-anaknya itu Karena pada ke kota. kerja ke kota gitu, jadi paling sekali hanya Setahun sekali dibersih pulangnya. ya, ada sih cucunya atau anaknya gitu, cuma kan lama gitu, pada intinya kan lama rumah itu nggak diisi. Bertahun-tahun. Itu pengalamannya. Oke, pengalaman yang berikutnya atau melihat langsung gitu. Katanya melihat langsung setelah pulang kerja, apa itu benar? Ya. Yeah. Oh. Berarti posisi itu gimana tuh? Lihatnya itu apa, benar-benar nampak di depan mata apa gimana tuh? Benar. Ya. Jadi pas pulang kerja, buka pintu gerbang, Uh, kan di depan rumah kan ada pohon palem ya, di pot ya. yeah. Pohon palem kecil di pot. Jadi pas copot sepatu, ngelepasin sepatu, buka sepatu, pas nengok kok itu ada yang putih. Pas dilihat ngilang. Oh, itu bentuknya laki-laki perempuan? Itu kuntilanak. Oh, kuntilanak. Jadi istri saya itu, dia itu lihat kuntilanak setelah pulang kerja. Mungkin kata istri saya itu atau kelelahan atau kecapean, tapi emang nampak ya. Nyata. Ketika buka sepatu, dia lihat ke kanan apa kiri? Ke kanan, ke kiri. Nah, nggak sengaja lihat ke kiri, mungkin ada aura penarikan, mungkin supaya istri saya itu lihat ke kiri supaya lihat dia mungkin. Ternyata rambutnya panjang, pakai baju putih, ya namanya Neng Kunti. Kalau seperti itu saya juga kaget sih, pasti saya lari terbirit-birit gitu. Itu setelah lihat tuh ya, setelah lihat itu balik lagi keluar atau masuk ke dalam ke rumah? Keluar lah. Keluar. Oh, jadi nggak langsung masuk ke rumah? Oh, keluar gitu. Dulu. Kan kaget. Oh, kaget. Oh, kirain langsung masuk. Oh, gitu. Jadi teman-teman, istri saya itu dia begitu lihat langsung keluar, bukan masuk, kirain masuk. Biasanya perempuan itu suka langsung teriak. Itu teriak nggak? Dia teriak lah. Oh, teriak katanya. Wow, ya gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, gitu. Jadi otomatis kan kita balik lagi ke rumah tuh, ya kan? Ke perumahan. Itu ditemenin apa sendiri tuh malam itu? Sendiri dulu, itu kan udah mau. Enggak keras. Sendiri dulu, kan udah mau pagi. Oh, gitu. Jadi besoknya ditemenin baru tidurnya. Oh, gitu. Jadi malam itu lihat tidurnya emang sendiri di perumahan itu. Itu malam pertama ya? Iya. Iya. Oh, gitu. Baik. Oke, itu pengalaman kedua melihat Neng Kunti
Baik, pengalaman yang ketiga. Nah, pengalaman ketiga ini mungkin lebih menyeramkan ya. Jadi istri saya itu dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan karena posisinya itu malam apa sih? Malam Jumat. Malam Kamis ya. Malam Kamis bukan malam Jumat. Cuman kebetulan mungkin pengen ke kamar mandi atau pengen minum, sebenarnya lihat di jendela itu posisinya wah. Tapi yang lebih tahu itu istri saya. Gimana sih malam itu tuh? Kan malam itu suami lagi prajabatan seminggu, dapat berapa malam tuh dapat 4 ya. Malam keempat kan gak ada suami itu, tanpa suami, punya anak bayi gitu kan. Terus posisi depan rumah itu habis direhab, jadi belum ada gordengnya, jendela depan itu belum ada gordengnya. Kebetulan jam 1 malam pengen ke kamar mandi, jadi pas keluar lihat ke jendela, kok itu ada kain di dekat tiang listrik, kan ada pos ronda tuh, posisi depan rumah kan ada pos ronda, kok ada kain, kirain kan biasanya tetangga yang jemur baju di situ. Oh mungkin tetangga itu lupa ngambil jemurannya. Pas dipikir-pikir, kok perasaan kalau ngejemur baju itu agak sebelah sana, tapi ini kok agak depan. Pas pulang dari kamar mandi penasaran dong, jadi ditengok ke jendela, pas dilihat itu mah bukan jemuran. Posisinya badannya gede banget, itu tinggi, melewati genteng pos ronda ya tingginya. Pas dilihat ke bawah itu enggak ada kakinya, jadi gelantungan. Terus raut mukanya kelihatan? Enggak, jadi kelihatan. Mukanya itu apa ya, nengok ke atas ke langit. Rambutnya panjang, sepinggul kali ya, sepinggul, tapi badannya gede tinggi pokoknya. Terus apa ya, mukanya sama sekali nggak kelihatan? Nggak kelihatan, soalnya langsung balik kamar. Oh jadi posisinya nggak gimana gitu, nggak kelihatan, agak cuma mukanya itu ngadep ke langit aja, ke atas. Berarti itu posisinya di depan rumah ya. Jadi gini teman-teman, istri saya itu malam itu nggak sengaja mungkin terbangun karena saya posisinya tidak ada di rumah gitu kan. Mereka hanya bertiga sama anak-anaknya yang masih kecil berdua. Itu kebetulan jendela itu emang tidak ada gordengnya ya. Nggak sengaja lihat posisi ada orang putih tinggi besar melewati genteng pos ronda, otomatis besar ya gitu, karena posisinya itu mukanya itu kepalanya lihat ke atas langit gitu ya, otomatis lah gitu. Saya juga takut, mungkin itu apa sih, kuntilanak bukan ya? Bukan, nggak tahu pokoknya itu rambutnya hitam atau putih? Hitam. Rambutnya hitam gitu, jadi ya sedikit menyeramkan juga gitu kan, dengan posisi padahal di depan rumah itu ya. Yang kedua apa? Oh masih ada. Yang kedua di mana? Di pos ronda. Sama di pos ronda juga. Oh masih di pos ronda, masih ada. Jadi kan kalau malam suami itu nggak ada di rumah, main. Terus anak kan nangis, nyari ayahnya, keluar tuh. Biasanya kan ada yang nongkrong gitu kan. Itu ada satu orang, nggak tahu siapa, di pojokan pos ronda sambil jongkok, terus dipanggil-panggil. Lihat ayahnya nafla enggak, diam aja gitu kan ayah. Terus ya udahlah, masuk lagi aja ke kamar. Pas besok paginya
ketemu tuh sama orang yang dipanggil itu kan, Ya. nanya, tadi malam kenapa pas ditanya diam aja, siapa orang, aku nggak di sini, katanya gitu. Terus nanya ke yang satu lagi yang biasa nongkrong ke situ, tadi malam mak nggak di sini, katanya nginep di rumah temen gitu. Entah itu orang. Jadi ada sedikit kesalahpahaman itu sebenarnya. Jadi istri saya itu cari saya posisinya. Ketika dia keluar, dia lihat di pos ronda itu ada seseorang, tapi nggak kelihatan mukanya, kayak gini aja posisinya ya. Gitu ditanyain, orang itu diam aja beberapa kali, ditanyain diam aja sama sekali. Ya mungkin karena di pos ronda itu istri saya tahu yang sering nongkrong itu siapa-siapa gitu kan, hanya ya paling 3 orang gitu, hanya itu orang tersebut itu aja, makanya ditanyain ke orang itu, ternyata mereka tidak ada yang tahu gitu. Nah sebenarnya apa itu tanda kutipnya malam itu? Iya, kalau misalkan orang kan pasti walaupun salah manggil nama pasti nyaut kan. Iya betul. Oh iya nggak tahu. Jadi kalau misalkan itu benar orang, ya seenggaknya pasti dia itu ngejawab. Ya betul, ngejawab. Ya berhubung ya tadi itu istri saya sendiri lagi gitu kan. Itu yang kedua kalinya di pos ronda itu. Oke, itu dia teman-teman cerita dari istri saya. Ya mungkin pengalamannya banyak ya. Ini hanya separuhnya saja. Ya agak ya kita sering-sering aja sebenarnya gitu. Tapi emang istri saya itu termasuk orang yang kuat lah itu dibanding saya. Karena saya sama sekali belum pernah teman-teman. Ya cukup sekian ya, semoga terhibur buat teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.